Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azanillahu wa iyyakum, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, baik melalui radio di 1476 AM untuk Bandung dan sekitarnya ataupun melalui streaming YouTube, Facebook, Instagram atau media sosial lain atas nama akun Tarbiyah Sunnah Bandung. Para pendengar radio Al-Bayan di Cianjur, pemirsa Al-Asmaul Husna TV di Cianjur, pendengar radio 1 Lombok, pendengar radio Amuba di Pangkal Pinang, pendengar radio Hidayah di Pekanbaru, dan pemirsa Asil TV Pekanbaru, pendengar radio Rai Padang, dan juga pemirsa Surau TV di Padang. Selamat bergabung juga para pendengar Sahabat Muslim TV di Jakarta Barat, juga Linggau Mengaji di Linggau. Juga selamat datang dan selamat bergabung media Sunnah Jalan Pasti TV di Sumatera Utara, dan radio dan TV lain yang ikut bergabung pada kajian kita di sore hari ini di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian Kitab Bulughul Maram. Kita sudah masuk Kitabus Syam. Kebetulan sebentar lagi Ramadan. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan beberapa faidah saum sebagai muqaddimah dari bab ini. Sekarang kita masuki hadis pertama di dalam bab ini yang oleh Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih diberi judul An-Nahyu an taqaddumi Ramadan bisawmi yaumin aw yaumain. Larangan mendahului Ramadan dengan saum sunnah sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "La taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wa la yaumain illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu." Muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan saum sunat sehari atau 2 hari sebelumnya. Kecuali seseorang yang biasa saum di hari itu, maka silakan dia saum di hari itu. Hadis ini muttafaqun alaih. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dalam 2 sahihnya. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya mencantumkan hadis ini pada nomor 1914 dan Imam Muslim nomor 1802. Sanad hadis ini sahih. Adapun huruf la di dalam la taqaddamu disebutnya la nahi, artinya larangan, yang melarang. Karena fi'il atau kata kerja setelahnya jazm dengan tanda dibuangnya huruf nun. Tadinya taqaddamuna, asalnya awalnya tataqaddamuna. Tafa'ala yatafa'alu, taqaddama yataqaddamu. Untuk antum
untuk anta taqaddamu, untuk antum taqaddamuna. Huruf ta tataqaddamuna di awal dibuang. Jadilah taqaddamu. La taqaddamu. Janganlah kalian mendahului. Huruf la di sini disebut dengan huruf la nahi karena fiil atau kata kerja setelahnya asalnya taqaddamuna, dibuang hurufnya sebagai tanda jazam jadi taqaddamu. Asal kata taqaddamu adalah tataqaddamu. Dibuang salah satu di antara huruf ta'nya. Dan ini sering dipakai di dalam bahasa Arab baik dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis yang sahih. Dua huruf ta yang berdampingan ini dibuang salah satunya. Salah satu contohnya dalam surah Al-Lail ayat 14, fa'angzartukum naran taladza. Asalnya tataladza. Dibuang salah satu huruf ta'nya menjadi taladza, ya. Kalau umpamanya tidak dibuang menjadi taladza, maka itu menjadi fi'il madhi. Demikian juga taqaddamu menjadi fi'il madhi apabila ta'nya dianggap tidak dibuang satu. Dan ini sesuatu yang tidak mungkin secara struktur dalam bahasa Arab. Oleh karena itulah maka yang benar adalah la taqaddamu yang asalnya la tataqaddamu. Makna la taqaddamu artinya jangan kalian mendahului. Mendahului apa? Ramadan. Ramadan di sini nama bulan yang di dalamnya diwajibkan kita untuk saum. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelasan rinci tentang petunjuk itu dan juga Al-Furqan. Maka siapa orang yang melihat hilal sebagai tanda datangnya bulan tersebut, hendaklah dia saum di bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan. La taqaddamu Ramadan, jangan kalian mendahului Ramadan. Ramadan di sini maksudnya adalah bulan. Bi saumi yaumin wala yaumain, dengan saum sehari atau 2 hari sebelumnya. Saum sunnat apapun, saum sunnat tersebut, apakah Senin Kamis ataupun umpamanya saum sunnat biasa. Kita sudah bahas kemarin, saum sunnat tidak hanya Senin Kamis, boleh Selasa, boleh Rabu, boleh Ahad. Yang terlarang adalah yang ittifaq hari Jumat secara infirad, menyendiri. Yang diikhtilafkan hari Sabtu. Adapun selain 2 hari tersebut, boleh melakukan saum sunnat di hari apapun. Baik Selasa, Rabu, ataupun hari Ahad. Adapun Senin dan Kamis itu sudah ma'ruf, ya. Oleh karena itu dilarang melakukan saum sunnat sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Lalu ada yang dikecualikan. Illa rajulun kana yasumu sauman. Kecuali seseorang yang dia biasa saum di hari itu, maka silakan falyasumhu, maka silakan dia saum di hari itu. Sebagai contoh umpamanya orang itu terbiasa saum setiap Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, selalu begitu. Tanpa uzur dia selalu saum. Kecuali kalau sakit, kalau safar dia berhenti. Kalau nggak sakit, nggak safar dia selalu saum Senin, Kamis, Senin, Kamis. Nah kebetulan Ramadan sekarang ini 1 Ramadannya jatuh di hari Jumat.
menurut kalender yang ada. Tapi nanti kita dengar pengumuman pemerintah ya 1 Ramadan kapan. Andai 1 Ramadannya jatuh di hari Jumat, orang yang terbiasa saum Senin Kamis boleh saum di hari Kamisnya. Dengan niat saum sunat Senin Kamis yang memang dia biasa lakukan. Tapi kalau orang itu tidak terbiasa saum Senin Kamis, tiba-tiba menjelang Ramadan sehari sebelumnya saum Senin Kamis, maka tidak boleh. Berdasarkan hadis yang melarang ini, ya. Illa rajulun kana yasumu sauman. Kecuali seseorang yang memang terbiasa saum, fal yasumhu, maka hendaklah dia saum. Huruf fa di dalam fa, fal yasumhu, tadinya fa liyasumhu. Linya itu disebut lam amr. Huruf fa-nya terkait dengan lam amr yang menunjukkan boleh. Yang hukumnya walaupun ada amr, amr itu perintah. Tapi perintah fi muqabalatin nahi. Sebagai jawaban dari larangan atau pengecualian dari larangan itu, maka hukum saum di hari tersebut adanya fa dan lam amr menunjukkan kebolehan saum, bukan wajib. Ya, dibolehkannya saum bagi orang yang memang terbiasa. Di dalam hadis ini Nabi SAW melarang umat Islam untuk mendahului Ramadan. Ditujukannya larangan ini kepada para sahabat, menunjukkan berlaku bagi seluruh umatnya, walaupun bukan sahabat Nabi SAW. Nabi SAW berbicara begitu kan kepada para sahabatnya. Apakah hanya berlaku bagi para sahabat? Tidak. Berlaku bagi semua umatnya, termasuk kita yang bukan sahabatnya. Ucapan Nabi SAW kepada seorang sahabat berlaku untuk seluruh sahabat. Ucapan Nabi SAW kepada seluruh sahabatnya berlaku untuk seluruh umatnya. Termasuk larangan Nabi SAW untuk mendahului Ramadan dengan saum sehari atau 2 hari ini berlaku bagi kita. Apa faidah atau maksud dilarangnya saum sunat sebelum Ramadan? Ada 3 analisa dari kalangan para ulama. Pertama, li ajli ayyan syitu li istiqbali Ramadan li anal insan idza shoma qabla Ramadan bi yaumin aw yaumain ya'ti Ramadan wa huwa kaslan wa ta'ban min as-shaumi sabiq. Alasan pertama, alasannya alasan yang terlemah di antara alasan-alasan lain, yaitu untuk memberikan support, semangat kepada kaum muslimin menjelang atau menyambut Ramadan. Karena seseorang apabila dia saum sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, nanti pas masuk Ramadan sudah lelah, capek atau jemu. Ini alasan pertama. Tapi sekali lagi alasan pertama ini lemah. Kenapa? Karena realitanya orang yang mendahului Ramadan dengan saum sehari 2 hari sebelumnya malah sudah terbiasa, ibarat warming up, pemanasan gitu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua adalah berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, innal illat li ajl farq bainal fard wan nafl. Larangan ini dalam rangka membedakan antara saum yang fardu dengan saum yang sunnah.
khawatir nih. Kalau sehari 2 hari sebelum Ramadan saum dulu, khawatir dianggap apa? Dianggap menambah jumlah Ramadan. Padahal niatnya saum sunnah. Maka untuk membedakan bahwa 1 Ramadan itu hukumnya wajib, maka sebelum 1 Ramadan jangan saum apa-apa dululah. Untuk membedakan mana yang wajib dan mana yang sunnah. Ini alasan yang kedua. Alasan yang kedua ini pun dianggap lemah. Kenapa demikian? Karena kalau dibedakan atau disebabkan dalam rangka membedakan mana yang sunnah, mana yang fardu, niscaya ini berlaku umum termasuk orang yang terbiasa saum sunnah. Kenyataannya kan yang terbiasa saum sunnah boleh tuh. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiganya adalah dalam rangka ihtiyat, kehati-hatian. Jangan sampai nanti menyangka bahwa Ramadan sudah dimulai sebelum masuknya bulan Ramadan. Hati-hati. Makanya sebelum 1 Ramadan jangan saum. Kehati-hatian. Maka ini pun termasuk alasan yang lemah. Karena apa? Karena jelas setiap orang yang melakukan saum sunnah dengan saum 1 Ramadan, dia mengetahui apakah saum yang dilakukannya itu sunnah ataukah wajib. Seperti orang yang terbiasa saum Senin Kamis. Pas 1 Ramadannya hari Jumat, Kamisnya dia saum. Dia kan tahu Kamisnya itu belum Ramadan dan dia meniatkan saum sunnah, nggak masalah. Lalu kalau begitu alasan yang terbagus atau terkuat apa? Inilah yang merupakan alasan yang ditegaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Wa huna illatun likulli mu'min wa hiya imtithalu amrillahi wa rasulihi. Wal illah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha'an. Walihada lamma su'ilat Aisyah radhiyallahu anha ma balul haid taqdi as-shaum wa la taqdi as-shalah qalat kana yusibuna fa nu'maru bi qada'i as-shaum wa la nu'maru bi qada'i as-shalah. Yaitu alasan yang memang harus dipegang teguh oleh setiap muslim. Alasan satu-satunya adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Alasan kenapa kita tidak mendahului saum Ramadan dengan saum sunat sehari atau 2 hari sebelumnya adalah karena memang Nabi melarang hal itu. Oleh karena itulah ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya setelah Nabi wafat, kenapa orang haid, wanita yang haid selama haidnya tidak saum dan tidak sholat, tapi kenapa saum harus diqadha, sholat tidak harus diqadha? Mana sih yang lebih wajib? Saum apa sholat? Dua-duanya wajib, dua-duanya rukun Islam, tapi kadar kewajiban sholat lebih kuat daripada kadar kewajiban saum. Tapi kenapa sholat yang kewajibannya lebih kuat nggak perlu diqadha, tapi saum perlu diqadha? Kenapa demikian? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, dulu di masa Nabi SAW kami para wanita mengalami hal itu, mengalami haid. Dan kami diperintahkan untuk mengqadha saum tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi karena ini aturan saja dari Nabi SAW atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah
Kalau ditanya kenapa kita dilarang saum sunat sebelum Ramadan, jawaban yang pasti adalah karena itulah ketetapan Allah dan Rasulnya. Karena kalau kita mencari-cari alasan secara akli, secara ro'yu, alasan apapun bisa dibantah. Oh, agar tidak bercampur aduk antara yang wajib dan yang sunnah. Bisa dibantah. Nggak akan bercampur aduk. Orang yang melakukan saumnya tahu mana yang sunnah, mana yang wajib. Oh, karena umpamanya tadi agar kalau umpamanya tidak saum dulu pas masuk saum Ramadan kita tambah semangat. Enggak, realita yang ada malah kalau terbiasa saum pas masuk Ramadan sudah biasa. Pokoknya alasan apapun yang ditetapkan oleh akal, oleh ro'yu bisa terbantah. Tapi apabila alasannya adalah karena memang syariat yang menetapkan larangan Rasul SAW atas perintah wahyu dari Allah Azza wa Jalla, maka selesailah urusan. Kenapa tidak boleh mendahului Ramadan dengan saum sunnah sehari atau 2 hari sebelumnya? Jawabnya adalah karena demikianlah perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Min fawaidi hadzal hadis an-nahyu an taqaddumi Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumin liqaulihi la taqaddamu. Pertama, hadis ini melarang mendahului Ramadan dengan saum sunnah sehari atau 2 hari sebelumnya berdasarkan sabda Nabi SAW, la taqaddamu. Timbul pertanyaan, apakah larangan ini jatuhnya haram ataukah makruh? Kalau haram, orang yang melakukannya berdosa. Maka para ulama ikhtilaf. Kelompok pertama ada yang mengharamkan, yang kedua ada yang memakruhkan. Adapun yang mengharamkan berhujjah dengan kaidah al-aslu fin nahi at-tahrim. Pada asalnya larangan itu menunjukkan haram. Adapun orang-orang yang menyatakan makruh berhujjah, beralasan tidak haram. Karena apa? Karena ada yang dikecualikan. Kalau haram maka berlaku umum, tidak ada pengecualian. Yang dikecualikanlah orang yang terbiasa saum di hari itu, maka silakan saum. Seandainya ini haram, maka tak akan mungkin dikecualikan walaupun oleh adat, oleh kebiasaan. Contohnya umpamanya hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal berapa? 11, 12, dan 13 di bulan berapa? Di bulan apa? Dzulhijjah. Haram saum. Seandainya keharaman saum itu ya bisa dirubah menjadi boleh karena kebiasaan, maka niscaya saum Senin Kamis hari tasyrik menjadi boleh. Kalau memang haram. Tapi karena betul-betul haram, kalau memang makruh, larangan itu makruh. Tapi karena benar-benar haram, walaupun Senin Kamis atau Daud atau bahkan qadha, tidak boleh di hari-hari tasyrik. Karena apa? Haram. Kalau haram sudah nggak ada pengecualian. Demikian juga saum di hari Id. Mau saum sunnah, mau saum fardu umpamanya ya, yang wajib, contoh yang wajib itu qadha, atau contoh yang wajib itu saum nazar, saum kifarat. Maka karena di hari Idul Fitri, Idul Adha haram, tetap haram. Di hari tasyrik haram, tetap haram. Maka ini menunjukkan tidak adanya pengecualian, menunjukkan keharaman. Adapun kalau dikecualikan berarti tidak haram. Seperti tadi, jangan kalian mendahului Ramadan dengan saum sunnah sehari atau 2 hari.
kecuali. Nah, kalau ada yang dikecualikan berarti tidaklah haram karena ada yang dibolehkan. Berarti kalau tanpa alasan maka saum sehari 2 hari sebelum Ramadan hukumnya adalah makruh. Dan inilah pendapat yang terkuat. Inilah faidah yang pertama. Faidah yang kedua, wa min fawaidi hadzal hadithi aidan jawazu taqaddumi shaum qabla Ramadan bi aktsar min yaumain liqaulihi shaumu yaumin aw yaumain. Walakin hal idza shama qabla Ramadan bi thalathati ayyam yastamir aw naqul idza baqiya yaumun aw yauman famsak hal hadza yajuz wala la. Kedua, di antara faedah hadis ini adalah bolehnya mendahului Ramadan dengan saum sunat lebih dari 2 hari. 3 hari sebelumnya, 4 hari sebelumnya, 5 hari sebelumnya dibolehkan. Karena yang terlarang sehari sebelum Ramadan atau 2 hari sebelum Ramadan. Itu yang dilarang. Adapun kalau umpamanya katakanlah bulan Sya'ban di tahun ini 30 hari umpamanya. Maka tidak boleh sholat sunat tanggal 29 dan tanggal 30. Karena 2 hari sebelum Ramadan. Menunjukkan kalau ada orang saum tanggal 28-nya, tanggal 27-nya, tanggal 26 dan sebelum waktu tersebut menunjukkan boleh. 3 hari sebelum Ramadan masih boleh saum sunat. 4 hari sebelum Ramadan boleh salat sunat. Apalagi lebih dari itu. Yang terlarang hanyalah sehari dan 2 hari sebelum Ramadan. Sehingga apabila Ramadan umpamanya jatuh di hari Ahad, 1 Ramadan jatuh hari Ahad. Tidak boleh orang saum di hari Jumat dan hari Sabtunya. Adapun hari Kamisnya berarti 3 hari sebelum Ramadan boleh, masih boleh saum sunat. Baik yang terbiasa ataupun yang tidak terbiasa. Karena apa? Karena larangannya hanya 2 hari sebelum Ramadan. Apakah ini hanya berlaku untuk laki-laki dan tidak berlaku untuk perempuan? Karena Nabi menyatakan illa rajulun kana yasumu sauman, kecuali rajulun. Rajulun ini laki-laki. Apakah ini juga berlaku bagi para wanita? Dijawab ya, karena hukum asal diberlakukan secara sama untuk laki-laki dan perempuan kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Ketika tidak ada dalil yang mengkhususkan maka berlaku umum laki-laki dan juga perempuan. Inilah faidah yang kedua. Faidah yang ketiga. Wa min fawaidi hadzal hadithi aidan al-isyarah ila an-nahi anit tanattu wa tajawuzil had bina'an ala annal illah hiya khaufun ayulhiqa hadza bi Ramadan. Hadis ini juga mengisyaratkan larangan bersikap berlebih-lebihan, melebihi batas-batas yang ditetapkan. Didasarkan kepada bahwa illat atau salah satu penyebab kenapa tidak boleh saum sunat sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, karena takut atau khawatir dianggap Ramadan sudah mulai menambah-nambah jumlah hari dalam melakukan saum Ramadan.
Sehingga dikhawatirkan akan apa? Dikhawatirkan akan dianggap saum tersebut saum Ramadan. Dan ini menunjukkan tidak boleh berlebih-lebihan. Melewati batas-batas yang ditetapkan oleh syariat. Oleh karena itulah maka setiap penambahan dari apa yang disyariatkan, maka itu adalah terlarang. Karena menambah apa yang disyariatkan, tambahan tersebut berupa amalan yang tidak dicontohkan, diperintahkan, dianjurkan oleh Nabi SAW. Maka terkena dengan hadis yang umum, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan, tapi gak ada perintahnya dari kami, gak ada contohnya, gak ada anjurannya dari kami, baik isyarat ataupun secara jelas, baik tersurat ataupun hanya tersirat, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Dilarang melewati batas-batas yang disyariatkan. Karena melewatinya berarti menambahkan kepada apa yang disyariatkan tersebut. Sekalipun isi dari pengamalan yang tidak disyariatkan itu bagus. Seperti contoh umpamanya, seseorang sholat maghrib harusnya 3 rakaat, dia tambah menjadi 4 rakaat. Atau sholat subuh yang harusnya 2 rakaat, dia tambah jadi 3 rakaat. Ditambah. Ini tidak boleh. Walaupun isi yang ditambahkan itu nggak ada yang buruk. Semua bagus. Coba. Rakaat ketiga setelah sholat subuh 2 rakaat harusnya salam, dia tambah lagi 1 rakaat. Rakaat ketiganya ini isinya bagus apa jelek? Semuanya bagus. Isinya Fatihah dan baca surat. Isinya ruku mengagungkan Allah. Subhana rabbiyal azim. Ada i'tidal, ada sujud meninggikan Allah. Ada tahiyat, ada syahadat, ada sholawat. Nggak ada buruknya tuh isi dari rakaat ketiga. Walaupun isinya nggak ada buruknya, semuanya bagus, tetap terlarang karena berarti menambahkan apa yang ditetapkan. Sudah dibatasi sekian ditambah. Walaupun tambahannya itu tidak ada keburukan, tetaplah terlarang. Itu ketiga ya. Keempat, faidah yang keempat. Wa minha, di antara faidah dari hadis ini adalah anna lil adah ta'thiran fil ahkami syar'iyyah liqaulih illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Hadis ini pun menerangkan bahwa adat atau kebiasaan ada efek, ada pengaruh terhadap hukum syar'i. Berdasarkan ucapan Nabi dalam hadis ini, kecuali seseorang yang biasa saum di hari itu silakan saum. Tapi maknanya adalah bukan berarti kebiasaan berpengaruh kepada seluruh syariat dalam setiap keadaan. Enggak, tapi ada efek, tapi tidak mutlak. Hanya dalam hal-hal tertentu. Kadang-kadang dalam perkara-perkara tertentu Allah dan Rasulnya menyerahkan banyak perkara kepada uraf. Uraf itu kebiasaan. Apa yang rincian terhadap suatu perintah tidak diterangkan, perintah berbuat sesuatu. Tapi bagaimana cara berbuat sesuatunya tidak diterangkan, kembalikan ke uraf. Uraf itu adat, kebiasaan. Contohnya umpamanya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Itu perintah memuliakan tamu. Tapi rincian cara memuliakan tamu tidak diterangkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
Silakan kembalikan kepada adat kebiasaan masing-masing yang mungkin satu adat dengan adat lain apa? Berbeda-beda. Ada yang memuliakan tamu dengan cara menyuguhi makanan-makanan dibiarkan begitu saja. Ada lagi yang memuliakan tamu tidak hanya sekedar dibiarkan disajikan tapi harus disodorkan. Ayo makan, ada sedikit paksaan, ambil. Adat lain tidak begitu ya. Jadi ini menunjukkan adat ada pengaruh terhadap sebuah kebiasaan. Adat ada pengaruh terhadap syariat ya, tapi tidak mutlak. Sebagai contoh umpamanya ya, ada adat kebiasaan yang tidak boleh dijadikan sebagai syariat. Seperti contoh umpamanya seseorang boleh melakukan sholat sunat berjamaah sekali-sekali. Qiyamul lail umpamanya pada waktu di luar Ramadan, tahajud berjamaah sekali-kali boleh. Karena Nabi SAW pun kadang pernah sholat malam berjamaah bersama Ibnu Abbas, bersama Hudzaifah, bersama Abdullah bin Mas'ud. Tapi kalau ini dijadikan sebagai sebuah kebiasaan setiap malam atau umpamanya setiap malam tertentu secara rutin, maka ini sesuatu yang tidak boleh. Adapun kalau hal tersebut sekali-sekali saja dilakukan tidak menjadi kebiasaan yang menyerupai syariat, maka dibolehkan. Ya, inilah faidah yang keempat. Kelima, wa min fawaidi hadzal hadits annal amra qad ya'ti lil ibahah liqauli falyasumhu. Hadis ini menerangkan bahwa perintah kadang-kadang bermakna mubah, boleh. Tidak selalu sunnah, tidak selalu wajib. Ada enggak perintah dari Al-Quran atau hadis tapi maknanya boleh, tidak wajib atau tidak sunnah? Ya banyak. Seperti contoh kulu washrabu, makan dan minumlah kalian. Apakah berarti makan dan minum itu wajib? Enggak. Mubah saja, mau makan tidak dosa, tidak berpahala. Minum juga begitu. Mau tidak makan juga tidak dosa, tidak pahala. Terserah ya. Nah, contoh lain umpamanya di dalam Al-Quranul Karim ada perintah yang maknanya boleh, bukan wajib atau bukan sunnah, karena perintah itu diberikan dalam konteks ada larangan sebelumnya. Seperti contoh umpamanya haramnya kita berburu ketika apa? Ketika kita sedang ihram. Ihram umroh atau haji. Selama ihram, orangnya disebut muhrim. Selama kita muhrim, maka haram untuk berburu. Haram memakai wangi-wangian. Haram memotong rambut, memotong kuku, mencabuti bulu ketiak atau apapun nggak boleh. Haram juga melakukan hubungan suami istri ketika ihram. Ketika kita menjadi muhrim. Muhrim itu artinya orang yang sedang ihram. Ini kesalahan banyak orang. Kalau kepada istri yang haram dinikah, ke adik, ke kakak gitu ya, ke bibi, ke ibu gitu. Itu bukan muhrim. Tapi apa namanya? Mahram. Mahram itu orang yang haram dinikah. Kalau muhrim, orang yang sedang ihram. Salaman punten bukan muhrim. Muhrim mah boleh salaman.
Atau bukan orang yang muhrim juga boleh salaman. Yang tidak boleh itu bukan mahram. Ya. Orang yang sedang ihram haram untuk berburu. Allah Azza wa Jalla menyatakan la tuhillu syairallah wala syahral haram walal hadya walal qalaid wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim waridwanan wa idza halaltum fastadu. Ini haram bagi kalian berburu tuh, ya. Dirinci beberapa larangan, terus Allah menyatakan wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah tahallul, maka silakan berburu. Ada perintah silakan berburu. Apakah berburu seusai tahallul itu hukumnya wajib atau sunnah? Tidak. Tapi boleh. Kenapa boleh? Padahal ada perintah. Karena perintah ini diberikan setelah sebelumnya dilarang dalam kondisi tertentu. Sekarang silakan berburu. Ini perintah menunjukkan wajib. Menunjukkan mubah, hafan, bukan wajib. Perintah menunjukkan mubah. Juga dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10 Allah berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kata Allah Azza wa Jalla, apabila kamu selesai menunaikan sholat Jumat, silakan bertebaran di muka bumi, carilah karunia Allah, cari rizki. Ini perintah bertebaran dan perintah untuk mencari rizki. Perintah bertebaran untuk mencari rizki ini bukan wajib, bukan sunnah, menunjukkan boleh. Karena apa? Karena ada larangan sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila sudah dikumandangkan seruan untuk sholat Jumat, maka bersegeralah kalian menuju zikrullah dan tinggalkan jual beli. Haram lagi jual beli, nggak boleh mencari rezeki, nggak boleh pergi kemana-mana, nggak boleh berangkat ke manapun yang diinginkan untuk mencari nafkah, karena harus sholat Jumat, dilarang tuh. Setelah beres sholat Jumatnya, silakan kalian bertebaran lagi, berangkat lagi, cari lagi rezeki Allah. Perintah di sini tidak bermakna wajib atau sunnah, tapi menunjukkan apa? Menunjukkan bolehnya seseorang melakukan apa yang diperintahkan. Kalau tidak mau ya nggak apa-apa. Itu secara syar'i. Termasuk secara uraf. Secara uraf itu artinya adat atau kebiasaan yang biasa kita lakukan dalam muamalah sehari-hari. Kita seringkali memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu, tapi perintah ini tidak berupa kewajiban dari kita untuk orang yang kita suruh, tapi menunjukkan kebolehan. Seperti contoh, kita jadi pribumi itu, punya rumah, tiba-tiba di luar, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, masuk. Perintah nih, masuk. Apakah dia wajib masuk? Tidak. Tapi perintah itu menunjukkan izin dari kita. Kebolehan bagi dia untuk masuk setelah ada izin dari kita. Mau masuk boleh, tadinya tidak boleh. Nggak boleh orang umpama bertamu tiba-tiba buka pintu langsung aja masuk. Ada orang di rumah tapi sudah di dalam gitu ya, nggak boleh, sudah haram bagi dia. Dia harus ketok pintu dulu, salam dulu, lalu kita sebagai sahibul bait, pemilik rumah menyatakan masuk. Itu perintah. Tapi perintah ini menunjukkan apa? Boleh, karena sebelumnya haram. Kalau belum ada izin dari si pemilik rumah dengan mengatakan masuk. Ya.
Contoh-contoh seperti itu baik di dalam syariat ataupun dalam uruf banyak yang menunjukkan perintah apabila diberikan dalam konteks ada larangan sebelumnya menjadi boleh. Seperti di dalam hadis ini, la taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin aw yaumain illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan saum sehari atau 2 hari sebelumnya. Kecuali seorang yang terbiasa saum di hari itu, maka silakan. Falyasumhu ada huruf lam amr. Lam amr ini tidak berarti wajib atau sunnah, tapi menunjukkan dibolehkannya melakukan saum di hari tersebut. Inilah faedah yang kelima. Faedah yang keenam. Ini juga sering menjadi pertanyaan. Ya. Min fawaidi hadzal hadis al-isyarah ila dha'fi ma yurwa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Rawahu ahlus sunan idza intasafa Sya'ban fala tasumu. Fa inna hadzal hadis dha'fun. Ankarahu al-Imam Ahmad. Wa in kana ba'dul ulama sahahahu aw hassanahu wa akhadha bihi wa qala innahu yukrahu shaum min as-sadis ashar min Sya'ban ila ayyabqa yauman fa idza baqiya yauman sara shaumu haraman li hadzal hadits wa shawab anna ma qabla al-yaumain laysa bimakruh wa amma al-yauman fa huwa makruh. Di antara faedah hadis ini adalah ada isyarat tentang dhaifnya, lemahnya sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh ashabus sunan, oleh Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Bahwa dalam hadis tersebut Nabi SAW bersabda, apabila sudah sampai pertengahan bulan Sya'ban, jangan kalian saum. Pertengahan itu tanggal 15. Jadi hari ke-16 di bulan Sya'ban tidak boleh saum. Ada hadis itu? Ada. Hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif dan diingkari oleh Imam Ahmad. Sekalipun ada sebagian ulama yang mensahihkan atau menghasankan dan beramal dengan hadis ini. Ulama tersebut menyatakan makruh melakukan saum sejak tanggal 16 di bulan Sya'ban sampai 2 hari sebelum Ramadan. Ketika masuk 2 hari sebelum Ramadan maka jadi haram. Dimakruhkan. Ini ada sebagian ulama. Tapi hadis tadi dhaif, diingkari oleh sebagian ulama ahli seperti Imam Ahmad, sehingga yang benar adalah apa yang dilakukan berupa saum 2 hari sebelum Ramadan. 2 hari, lebih dari 2 hari sebelum Ramadan, 3 hari sebelum Ramadan, 4 hari sebelum Ramadan, itu tidak makruh alias boleh. Adapun pas 2 hari sebelum Ramadan dan sehari sebelum Ramadan maka hukumnya adalah makruh. Inilah 5 faedah yang diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam hadis ini, yang intinya adalah pertama, ada larangan saum sunnah 2 hari dan sehari sebelum Ramadan. Kedua, larangan itu makruh. Dan ini menunjukkan kalau 3 hari sebelum Ramadan, 4 hari ataupun lebih dari itu dibolehkan untuk melakukan saum sunnah. Baik orang itu yang biasa ataupun yang tidak biasa saum. Adapun yang terbiasa saum Senin Kamis atau saum Daud, boleh dia melakukan saum sunat walaupun sehari sebelum Ramadan atau 2 hari sebelum Ramadan. Dibolehkan tentang hal tersebut. Adapun hadis yang melarang saum sejak pertengahan bulan Sya'ban, maka hadis tersebut dhaif yang menunjukkan dibolehkannya kita melakukan saum sunnah setelah pertengahan bulan Sya'ban.
Ya, inilah penjelasan kita tentang hadis ini di sore hari ini. Cukup sampai di sini saja bahasan kita dan kita masih punya sisa waktu yang cukup untuk bertanya jawab. Dipersilakan pendengar dan pemirsa melalui TV atau melalui media sosial untuk mengajukan pertanyaan yang akan dipandu oleh Bapak Muzain. Dan kepada Muzain dipersilakan untuk memandu memulai tanya jawab ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan. Syukran Ustaz atas penjelasan yang disampaikan di kesempatan sore hari ini yang begitu jelas bagi kita semua. Ikhwatul iman azanallahu ayyakum, para pendengar dan juga pemirsa. Kita sekarang buka sesi tanya jawab. Bagi antum yang akan bertanya, kami persilakan bisa melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Dan bagi pendengar dan pemirsa TV dan radio Sunnah yang ikut merelay, kami persilakan untuk menghubungi kru radio dan TV-nya masing-masing. Nanti insya Allah akan diteruskan kepada kami di sini. Baik, sudah ada penelpon yang masuk Ustadz, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono di Margahayu. Silakan Pak. Ya, saya mau tanya, yaitu masalah puasa sebelum Ramadan, yaitu 2 hari. Tapi dikecualikan bagi yang biasa puasa seperti Senin Kemis atau puasa Daud dibolehkan. Ya. Yang saya tanyakan, apakah ya sama orang yang selalu mengerjakan sholat tahajud terus menerus, suatu saat ya kesiangan, sholatnya setelah matahari terbit, boleh atau tidak itu? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Mulyono di Marga Asih, barakallahu fiik. Margahayu. Margahayu. Kalau orang terbiasa tahajud, suatu saat kesiangan, murni karena ketiduran, bukan karena kelalaian atau kemalasan. Sebab kadang orang sudah pasang alarm 2:30. Bangun dia. Lihat 2:30. Nanti aja setengah jam lagi, jam 3. Dimatiin lagi. Terus dia tidur lagi bleng sampai subuh. Kadang ada yang begitu. Sekarang ini murni karena kebablasan. Sampai subuh dia nggak bangun. Apakah boleh diganti siang harinya? Ya, riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyatakan ya boleh 12 rakaat, Pak. Jadi bukan lagi 11 rakaat karena witir itu hanya dikerjakan di malam hari dan tidak ada witir di siang hari. Jadi silakan sholat 12 rakaat di siang harinya sampai menjelang zuhur ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Bapak Ibu. Putus nampaknya. Ya. Kami silakan bagi yang akan bertanya melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Kami tunggu penelponnya. Baik, sebelum ada masuk. Lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Dari siapa di mana Bapak? Didin di Cimahi, Pak. Oh, Didin. Iya, silakan Pak Didin. Ya, barakallahu fiikum. Wa fika barakallahu. Mau nanya kalau misalnya orang kan nggak puasa ya tahun kemarin teh jadi harus dikodok. Nah, sampai Ramadan sekarang teh belum dikodok gitu. Apakah dosa atau bisa dikodok di tahun selanjutnya gitu, Ustaz? Ya. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, wa jazakallahu khairan. Ya, Pak Didin di Cimahi, barakallahu fiik. Sekarang belum masuk Ramadan, silakan qada sekarang. Sekalipun sampai sehari sebelum Ramadan. Karena mengqadanya adalah wajib. Kalau nih, sampai masuk Ramadan berikutnya, hutangnya belum lunas terbayar.
Apa yang harus dilakukan? Dia wajib membayar nanti setelah Ramadan tahun ini berlalu. Bulan Syawal yang akan datang segera bayar. Dan tidak ada bunga. Umpamanya hutangnya seminggu karena sudah lewat setahun jadi 2 minggu. Enggak, tetap aja umpamanya 7 hari ya tetap 7 hari. Wajib tetap dibayar kapanpun. Walaupun sudah terseling 2-3 Ramadan atau 5 Ramadan, tapi kita ingat ada tuh dulu seminggu kita belum bayar. Bayar. Apakah dosa? Dosa kalau hal itu karena kelalaian. Karena menganggap remeh terhadap kewajiban, ya dosa. Ya. Kesempatan untuk mengqadha itu banyak, tapi karena kita lalai, malas, bukan karena ada uzur, karena uzur syar'i bukan, tapi karena memang lalai saja, malas karena hawa nafsu, ya kita dosa karena mengakhirkan apa yang diwajibkan. Kalau dosa mah udah aja sekalian nggak dibayar, tambah gede dosanya, ya. 2 berarti, pertama melalaikan, yang kedua tidak membayar hutang. Tapi kalau umpamanya membayar hutang walaupun agak terlambat, dosanya hanya dosa melalaikan saja, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi, ada telepon lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali penelpon. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Iqbal di Muhammad Toha. Ya, Pak Iqbal, silakan. Mau bertanya tentang memakmurkan Ramadan nih Ustaz, kaitannya dengan masjid. Bagaimana, apakah diperkenankan kalau rumah hanya 1 atau 2 tetanggaan dengan masjid, apakah kita bisa memakmurkan masjid untuk dalam bulan Ramadan, ataukah hukum syar'i yang tidak membolehkan kita datang ke masjid, Ustaz? Kira demikian, Ustaz. Maksudnya di zaman sekarang wabah corona gitu? Betul, di zaman corona ini. Padahal rumah kita katakanlah hanya 1 atau 2 rumah dekat masjid, Ustaz. Iya, barakallah. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Iqbal di Muhammad Toha, barakallahu fik, ya. Di zaman tersebarnya wabah corona, sudah ada ketetapan dari pemerintah di semua negara atas masukan para ulamanya. Para ulama memfatwakan untuk tidak sholat di masjid bukan karena hilangnya iman. Bukan karena hilangnya tauhid kepada Allah. Masa gara-gara corona takut kepada corona tapi tidak takut kepada Allah? Kan ada yang kayak begitu ya. Syirik tuh, katanya begitu. Orang ini nggak paham tauhid, sehingga tidak membedakan mana takut yang syirik dan takut yang tabi'i yang boleh. Para nabi ada nggak perasaan takut kepada sesama manusia? Ada. Ya, Nabi Musa takut kepada Firaun, makanya kabur dia dari Mesir setelah membunuh orang. Nabi Ibrahim takut kepada tamu yang tak dikenal, masuk ke rumahnya oleh Nabi Ibrahim dijamu, dibikinkan anak sapi guling, ya, enak lezat. Faqarrabahu ilayhim wa qala ala ta'kulun fa aujasa minhum khifah faqalu la takhaf. Begitu disajikan makanan lezat, mereka tidak menyentuhnya. Qala ala ta'kulun, kenapa kalian tidak makan? Wa aujasa minhum khifah, muncul rasa takut dalam diri Ibrahim kepada tamu ini. Ada rasa takut. Apakah itu syirik? Seorang nabi loh. Itu syirik, itu takut tabi'i. Sama dengan kita takut kepada ular, takut kepada singa, takut kesetrum ketika ada kabel yang terbuka umpamanya bungkusnya, kita nggak berani umpamanya memegang, takut apa? Takut setrum. Itu takut tabi'i, boleh, nggak syirik. Sama dengan takut kepada singa.
Jangan sampai saya nggak takut ke singa, syirik itu, takut hanya kepada Allah. Lalu umpama pas ada singa, tenang saja, nggak boleh takut, ya dimakanlah. Wajib kita hindari. Termasuk kepada adanya wabah, apapun wabah dulu, taun, berbahaya, bisa mengancam nyawa kita. Nabi SAW memerintahkan kita lari. Beliau menyatakan, firra minal mazdum, firaraka minal asad. Lari kamu dari wabah tuh yang mematikan. Waktu itu taun. Sebagaimana kamu lari dari singa. Takut itu? Ya takut. Takut diterkam oleh singa. Takut kena wabah lalu beresiko mati. Takut seperti itu, takut tabi'i, ya. Dan itu tidak berkaitan dengan tauhid. Bukan berarti syirik. Para nabi memiliki rasa takut itu. Apakah mereka syirik? Tidak. Nah, corona ini wajib kita takuti. Karena jelas banyak korban yang sudah mati juga banyak gitu ya. Dan penyebaran yang amat sangat mudah melalui udara, melalui sentuhan gitu ya. Maka yang tadinya wajib sholat berjamaah di masjid, karena ada ancaman virus ini dilarang. Karena apa? Karena ayat dan karena hadis. Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Allah juga berfirman di dalam Al-Quranul Karim, fala tuzakku anfusakum, fala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri-diri kalian. Hadis menyatakan la dharara wa la dirara. Tidak boleh memberi madarat atau tidak boleh dirinya dimadaratkan oleh orang lain. Ya, Nabi SAW juga menyatakan jangan kamu menyatukan antara unta yang terkena penyakit dengan yang sehat. Sehingga nanti tertular. Nabi juga menyatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, firra minal mazdum firaraka minal asad. Lari kamu dari singa. Lari kamu dari wabah sebagaimana kamu lari dari singa. Itu ayat dan hadis. Nah, sekarang potensi wabah itu ada di masjid. Karena orang-orang berdatangan bawa virus, menyentuh handle pintu, ada virusnya di sana, kita sentuh lagi kena kita. Ya, sujud di tempat itu bawa virus, nah akhirnya virusnya ada di tempat sujud. Menyentuh mushafnya kita sentuh lagi, nah, akhirnya banyak orang tertular. Wajib dihindari itu, ya. Maka sholat wajib dan sholat Jumat pun dihentikan dalam rangka apa? Melaksanakan ayat-ayat dan hadis-hadis tadi yang sahih. Apalagi yang sunat seperti Ramadan, sholat tarawih berjamaah di masjid hukumnya sunnah. Dan bisa tarawih ini dilakukan di rumah, sholat di rumah ya. Bisa dilakukan di rumah. Kalau yang wajib saja harus kita hindari, apalagi yang sunnah. Nah, bukankah umpamanya sekarang ada nih di satu komunitas, satu RT saja. Yang ada di kampung jauh dari jalan raya. Boleh enggak? Kalau umpamanya satu RT tersebut tidak pernah keluar kemana-mana boleh. Dan mereka sehat semua boleh. Tapi yang jadi masalah walaupun ada di ganggang, orangnya itu kan mobilnya. Mobile itu bukan mobil. Gerak kemana-mana, ke pasar, pakai angkot gitu ya, pergi ke sini. Kita nggak tahu dia bersentuhan dengan siapa ketika pergi. Kita nggak tahu bahwa dia bersalaman dengan orang-orang yang di mana, bagaimana terkena virus atau tidak ya. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, masuk ke masjid. Di masjid itu berdatangan lagi orang-orang. Bisa terkena apa tidak? Bisa terkena. Makanya mestinya larangan sholat berjamaah dan sholat Jumat tidak hanya diberlakukan di masjid-masjid pinggir jalan saja enggak. Tapi yang masuk-masuk gang mestinya diberlakukan sebab resikonya sama. Yang masuk-masuk gang itu yang katanya yang kalau di gang mah bolehlah Jumatan sebab itu khusus RT itu dan orang lain nggak boleh. Tetap saja orang yang ada di RT itu kan suka keluar ke sana kemari, mungkin saja tertulari gitu ya.
Lebih aman untuk ditutup. Yang di pinggir jalan ditutup, yang di dalam gang tetap dibuka, tapi orangnya kemana-mana nanti tetap menyebar. Berdasarkan hal itulah maka Ramadan kalau virus corona ini masih berpotensi menyebar, maka tetap berlaku. Sampai hari Lebaran, ya sampai kapanpun. Ya. Walaupun Lebaran ya kita tidak sholat id berjamaah di di jalan-jalan atau di lapang-lapang atau di masjid. Silakan sholat id di dalam rumah dengan keluarga, silakan. Nanti kita akan bahas tentang fikih sholat id di musim corona insya Allah. Tapi masih lama ya, Ramadan juga belum gitu ya. Oleh karena itulah maka saya tidak menganjurkan untuk memakmurkan masjid di tengah wabah corona ini walaupun hanya 1-2 orang. Ya, selama orang itu suka pergi keluar. Kecuali kalau orang-orang tersebut dijamin tidak pernah pergi kemana-mana, tidak berinteraksi dengan orang manapun, dijamin umpamanya steril, boleh silakan. Tapi kalau orang yang masih suka kemana-mana, belanja ke pasar, pergi ke sana, naik angkot, naik ojek dan seterusnya, masih berisiko tertulari dan membawa virus itu ke rumah dan ke jamaah masjid yang lain ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Maaf menyambung ke jawaban Ustaz tadi, ada pertanyaan dari peserta TSL Ustaz. Ya. Jika kondisi seperti sekarang ini adanya wabah berlanjut hingga memasuki bulan Ramadan, bagaimana kaifiat mengerjakan sholat tarawih yang paling afdol dan sholat id nantinya? Iya, nanti tentang ini ada fikih Ramadan. Kita tetap selama bulan Ramadan ada kajian 2 kali. Ya, ba'da sholat subuh membahas fikih Ramadan dan menjelang berbuka. Nanti insya Allah akan kita bahas pada waktunya. Sekarang masih 5 harian lagi ya. Nanti akan kita bahas secara detail tentang masalah itu. Ya, wallahu a'lam. Atas jawabannya, kita angkat kembali penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Melonggring. Bu Yati ya? Iya. Ya, silakan Bu. Keluar tema nggak apa-apa ya? Iya, silakan Bu. Mau menanyakan tentang zakat. Seandainya tiap tahun haulanya itu kira-kira 2 minggu lagi, apakah boleh dibagikan dari sekarang Ustaz? Soalnya melihat kondisi orang-orang yang lagi membutuhkan gitu. Bagaimana bisa atau tidak? Zakat ya? Iya. Zakat mal ya? Iya. Iya, tabungan gitu buat haji atau apa dicampurkan aja sama jual. Iya, berarti zakat mal ya? Iya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, barakallahu fik. Ibu Yati di Melonggrin ya. Kalau umpamanya haul kita, haul dari zakat, dari harta yang wajib dizakati itu nanti Ramadan. Sekarang belum masanya. Boleh nggak zakat dikeluarkan sekarang melihat kondisi masyarakat yang membutuhkan? Saya kasih solusi yang afdol Bu. Ya, Ramadan apa? Keluarkan tetap zakatnya di bulan Ramadan, tapi keluarkan infak sedekah sekarang. Infak sedekah jauh lebih besar daripada zakat, ya, karena tak terbatas. Kalau zakat dibatasi 2,5% dari nisab kita. Kalau infak sedekah bebas, ya. Insya Allah nanti hartanya tidak akan berkurang, malah bertambah. Nilai uang yang dizakatinya juga mungkin nanti akan lebih barokah, lebih besar. Ya, begitu kita sekarang melihat orang-orang kelimpungan karena kasus corona, ya, yang tadinya cukup menjadi miskin, yang tadinya miskin menjadi tambah miskin, yang tadinya sangat miskin menjadi lebih miskin lagi. Ngelihat sekarang, keluarkanlah uang kita. Infak sedekah, bagi-bagi uangnya atau bagi-bagi sembakonya. Lebih utama bagi sembako. Kalau sembako jelas untuk sekeluarga. Kalau uang kadang-kadang diberikan pulsa. Apalagi kalau umpama perokok diberikan ke orang tuanya ya. Dikasih rokok, pasti anggaran untuk rokok itu pasti disisihkan. Berkuranglah jatah untuk istri dan anak-anaknya. Ya,
Berikan saja sembako itu kepada ibunya, uangnya kepada ibu untuk beli gas, untuk beli minyak dan seterusnya. Itu lebih manfaat, ya. Adapun kalau umpamanya tidak ada lagi, mau tidak mau hanya dari uang zakat, kalau kekurangan waktu dari haul itu hanya beberapa hari, seminggu, 2 minggu, maka dibolehkan. Boleh keluarkan zakatnya sekarang ya untuk menanggulangi penderitaan yang mungkin banyak dialami oleh kaum muslimin. Adapun kalau masih lama baru 3 bulan haulnya belum ini tapi sudah keluarkan zakat maka tidak boleh ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih juga ke pesan singkat. Ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu? Hanifah di. Halo? Dari Umi Hanifah. Ummu Hanifah. Silakan Bu. Ustaz, kalau ada orang hamil di bulan Ramadan nanti, Allah kan kuat gitu. Apakah ini memaksakan diri atau gimana, sedangkan Allah kan udah ada rukhsah gitu. Soalnya kalau nggak puasa kan ada anak kecil yang sedang latihan saum. Itu gimana Ustaz? Apa diperbolehkan tetap puasa atau tidak itu Ustaz? Makasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya bukan urusan kuat atau tidaknya Bu. Tapi madarat apa tidaknya. Kalau kuat pasti kuat, yang hamil pasti kuat, ya. Yang menyusui kalau diniatkan, ditekadkan, insya Allah kuat. Tapi efek buruknya, mungkin kalau hamil ya kuat sampai maghrib terus selama sebulan, tapi dikhawatirkan kehamilannya terganggu, ya. Anaknya nanti akan ada gangguan ini, gangguan itu, atau yang sudah melahirkan tapi masih menyusui. Kuat, insya Allah kuat, apalagi dengan iman. Tapi berefek nanti ya, imunitasnya nanti menurun atau ada kelainan tertentu yang menyebabkan lahirnya madarat. Oleh karena itulah yang sakit sekalipun, kalau dengan iman, insya Allah kuat. Tapi nanti tambah parah. Makanya dapat rukhsah. Rukhsah untuk apa? Untuk tidak saum. Tapi wajib qadha nantinya ya. Oleh karena itulah maka apa yang Allah jadikan sebagai rukhsah yang apabila tetap dilangsungkan kewajiban puasa ini mengakibatkan timbulnya madarat atau bahaya baik ke ibunya ataupun ke anaknya, lebih baik ambillah rukhsah tersebut ya. Allah sangat suka kalau rukhsahnya itu diambil, sebagaimana dia benci kalau dia didurhakai. Ya, kadar bencinya Allah kepada orang yang durhaka sama dengan kadar cintanya Allah kepada orang yang mengambil rukhsah yang Allah berikan kepadanya. Jadi sebaiknya ambil rukhsah itu dalam rangka apa? Menghindarkan madarat yang mungkin muncul. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Iya, saya Afia dari Bandung. Iya. Mau tanya, ini saya di grup itu, grup WhatsApp gitu, bikin grup. Saya ikutan grup, namanya itu One Day One Juice gitu. Nanti untuk Ramadan nanti. Nah, jadi kita harus setor gitu kan. Kalau sudah kita lapor gitu. Kalau kita sudah membaca Al-Quran 1 juz pada hari itu. Pertanyaan saya, kalau saya kelupaan kemudian saya terburu-buru baca gitu, saya jadi khawatir. Aduh, saya belum setor gitu kan. Nah, ini dibolehkan atau enggak ya dok? Ustaz, grup seperti ini, karena jadinya saya ingin setor, setiap anggota itu ingin setor sesuai dengan waktunya seperti itu. Dikhawatirkan
niatnya itu ingin store aja gitu, seperti itu. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu yang barusan, barakallahu fik ya. Ya, sangat dianjurkan kita gabung kepada halaqah Al-Quran, baik tahsin ataupun tahfidz. Tahsin itu untuk memperbaiki dan memperbagus bacaan. Dari aspek tajwid, aspek makhraj juga ya, aspek penghayatan dan aspek hafalan. Dan mungkin guru-gurunya, mentor-mentornya sudah memiliki pengalaman bagaimana dia belajar tajwid makhraj dan bagaimana menghafal dengan cepat. Memiliki cara tersendiri berdasarkan ajaran dari gurunya dan juga pengalamannya. Yang apabila kita belajar menghafal sendiri mungkin tidak efisien, tidak efektif, lama dan terus lupa. Tapi guru-guru dengan pengalamannya ada cara tersendiri. Maka amat sangat dianjurkan untuk bergabung kepada halaqah tahfidz Al-Quran atau tahsin baik secara langsung ataupun secara online. Seperti per grup ya, seperti itu dibolehkan. Adapun nanti kita seakan dipaksa, diburu oleh waktu karena harus mencapai target, harus setor. Ya memang harus begitu. Begitulah cara mengkondisikan orang untuk fokus dan untuk tetap semangat ya. Apakah santri-santri yang belajar di Ma'had Tahfidzul Quran tidak diburu-buru seperti ya diburu-burulah ya. Harus setor ya. Dan itu yang memacu dia untuk terus menambah hafalan, memurojaah. Kalau tidak ada pengkondisian seperti itu, dia bisa lalai. Ya. Ketika kita membaca sejarah sirah para ulama, Imam Syafi'i rahimahullah, kalau bulan Ramadan tamat sampai 60 kali. Ya, berarti sehari berapa kali? Sehari 2 kali. Tamat Al-Quran. Kita yang tidak pernah gabung kepada halaqah tahfidzul Quran seolah-olah mustahil. Tapi orang yang berada di pondok pesantren itu mengalami. Itu bukan sesuatu yang aneh. Bukan sesuatu yang mustahil ya. Saya ngobrol dengan salah satu santri yang sudah hafidz Quran. Masih muda orangnya ya. Beberapa tahun lalu sudah hafil Al-Quran. Kemarin saya ngobrol. Dia bilang, saya sehari bisa menamatkan 2 kali Al-Quran. Dan itu bagi orang yang terbiasa memang bukan sesuatu yang berat. Biasa saja. Jadi ketika dulu kata dia mendengar Imam Syafi'i sehari 2 kali, wah luar biasa hebat kayaknya mustahil. Sekarang teralami. Bagi kita yang tidak pernah gabung kepada itu, wah sesuatu yang tidak mungkin gitu ya. Padahal ya itu sangat mungkin. Ya, oleh karena itulah, maka silakan gabung kepada halaqah tahfidzul Quran, baik langsung ataupun online, dan tentu saja kita nanti akan dipaksa untuk menghafal, mengejar target setoran. Harus begitu. Kalau tidak begitu, maka tidak akan pernah kita terkondisi untuk menjadi hafidhul Quran. Ya, tidak apa-apa Bu, wallahu alam. Silakan lagi. Tapi Ustadz biasanya kalau di kelompok Odoz itu biasanya dalam one day one juz itu dibagi-bagi Ustadz biasanya. Misalkan antum ayat 1 sampai ayat berapa, ana ayat berapa sampai ayat berapa lagi, begitu itu biasanya gitu. Iya, ya nggak masalah baik dibagi-bagi atau sendiri targetnya 1 juz gitu, ataupun 1 juz untuk 10 orang berarti masing-masing sekian halaman. Pokoknya ada pengkondisian seperti itu yang mendorong kita untuk konsisten dengan sistem seperti itu, boleh, bagus saja, nggak apa-apa ya. Ya. Terakhir ya. Ya, nah syukran Ustadz atas jawabannya. Yang terakhir ada dari WA saja Ustadz, ini dari Pak Yusuf di Cipatat. Afan, Ustadz mau tanya,
ketika kita sudah terbiasa saum sunnah Senin dan Kamis di luar bulan Ramadan, kita masih mendapatkan pahala saum sunnah tersebut tidak katanya? Kapan? Di Ramadan. Kita dapatnya saum Ramadan, ya. Kita memperoleh pahala yang jauh lebih bagus, lebih banyak daripada pahala saum Senin Kamis. Yaitu dapat pahala saum Ramadan yang berlipat-lipat, ya. Gitu mungkin maksudnya. Wallahu alam. Ya, ada lagi satu lagi sok pertanyaan, silakan. Iya. Masih ada waktu. Coba ada telepon yang masuk? Sudah putus? Kita angkat penelpon yang masuk. Sudah putus. Silakan lagi. Baik, yang dari ini. Bismillah, Afwan, Ana ingin menambahkan info tentang One Day One Juz itu. Tidak ada mentor, yang ada cuma koordinator grup yang mengkondisikan grup agar terus mengaji sehari 1 juz. Gagasan Odoj ini berawal dari ide Ustadz YM yang dikoordinir oleh Ikhwanul Muslimin. Iya, barakallahu fiik. Tidak dianjurkan untuk autodidak dalam urusan syar'i. Termasuk baca Al-Quran nggak boleh autodidak. Akan salah, akan keliru. Ya, ketika orang belajar Al-Quran secara sendiri atau ke guru yang kurang bagus, kurang teliti, ya, kesalahan tajwid makhraj diabaikan, yang penting lancar. Itu berbahaya. Ya, itu lebih susah. Orang yang lancar ngaji tapi dengan tajwid dan makhraj yang salah-salah, itu ketika belajar yang sesungguhnya lebih sulit diperbaiki, dikoreksi daripada yang tidak bisa sama sekali. Ya. Dan itu teralami oleh banyak orang. Nah, umumnya kan dahulu kita, ya, sebelum ada tahsin secara program secara khusus, kita ngaji di masjid-masjid di mana ustadz-ustadz guru-gurunya kurang teliti, kurang ketat dalam tajwid makhraj. Yang penting apa? Lancarlah baca Al-Quran. Mau benar mau salah, yang penting bisa dan lancar. Ketika orang itu belajar yang sebenarnya itu lebih sulit untuk dirubah, untuk dikoreksi, untuk diluruskan. Jangankan itu, ya, saya melihat ada pengalaman salah satu anak saya terus mesantren dari kecil, dari SMP, ya, dari SMP. Bacaannya tentu saja lancar, bacaan Al-Quran, lagunya bagus. Tapi ketika dijadikan imam, kok ada tajwid makhraj yang nggak bener? Saya tanya itu gurunya, dulu guru saya kurang ketat begitu. Pas dikoreksi sekarang agak susah. Bukan sekarang, dulu-dulu ya, beberapa tahun yang lalu. Sekarang malah sudah benar. Karena ketatnya yang mengoreksinya, ya. Di pesantren aja begitu. Apalagi hanya di masjid-masjid biasa. Apalagi melalui grup yang tidak ada mentor yang benar di dalam bacaan tajwid dan makhrajnya. Dia menghafal sendiri, baca sendiri, nanti mau salah mau benar, asal sudah terkejar target menghafal sekian ayat, benar salahnya tidak dipedulikan. Itu berbahaya. Nanti dia salah terus, ya. Sebaiknya ada mentor, sebaiknya ada ustadz. Dan ustadz ini adalah ustadz yang sudah benar tajwid dan makhrajnya, ya. Guru-guru tajwid makhraj saja yang dia belajar secara autodidak, ya, hanya mendengar di YouTube, hanya umpamanya membaca buku-buku tajwid dan makhraj, lalu dia mendengar kaset-kaset gitu, ya, lalu dipraktekkan sehingga dia merasa teori tajwid makhraj dia bisa, prakteknya merasa bisa. Tapi pas disetor atau disimak oleh ahlinya, masih ngaco, masih ada yang keliru, masih yang salah, ya. Terus terang, saya aja dari kecil belajar tajwid dan makhraj dari orang-orang yang dahulu saya belajar dan ngajar. Nah, sekarang kalau jadi imam itu selalu dikritik dan dikoreksi oleh anak-anak saya. Itu ghinnya itu kurang ada hawa keluar, ghairil maghdu, itu keliru. Harus ada udara yang keluar ketika itu ghairil maghdu. Jangan salah kene. Itu roknya harusnya tafhim, ini katarqiq umpamanya adzaban nar.
Salah, harusnya ada banar. Karena sebelumnya fathah harus, roknya harus tafhim. Seperti itu. Itu kurang terperhatikan. Ya. Antara ain, jangan ain. Atau ainnya itu jangan seperti disengaja didengungkan ain. Itu keliru. Baru kemarin saya dikoreksi oleh anak saya, ya. Tapi yang benar begini, ternyata harus latihan khusus, ya. Jadi cobalah bergabung kepada halaqah, baik langsung ataupun grup, tapi ada orang yang sudah ahli dalam masalah itu. Jangan biarkan belajar menghafal sendiri tanpa terkoleksinya kekeliruan tersebut, ya. Demikian ya, cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan lanjut di hari Sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.